siap memuji memuliakan nama Tuhan. Yuk kita memuji memuliakan nama Tuhan bersama Kak Apeh dan Kak Nancy, juga bersama teman-teman yang ada di rumah mereka masing-masing. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih di hari Minggu yang indah ini Engkau mengizinkan kami, anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ini, bersama-sama dengan kakak layan untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh mendengarkan akan kebenaran, sebagian kebenaran akan firman-Mu, juga boleh memuji memuliakan nama-Mu bersama teman-teman dan kakak layan walaupun melalui media sosial. Tuhan, Kau berkati alat-alat yang kami pergunakan sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir tanpa ada rintangan. Kami serahkan ibadah ini ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Biarlah Engkau yang akan menguasai hati kami, pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, yuk
ya? Ya, Ayo kita semuanya berdiri. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bersama Kak Ambai dan Kak Nancy, ya. Kita mau nyanyi lagu apa nih, Kak? Ya, kita mau menyanyikan lagu Aku gereja, kau pun gereja. Diiringi musik oleh Kak siapa yang biasa mengiringi kita? Iya, Kak Rio, ya. Masih ingat dengan Kak Rio walaupun tidak melihat Kak Rio, ya. Pinter aja. Yuk, semuanya bangkit berdiri yuk. Ya, semangat dengan penuh sukacita. Ikut
bisa jalan, menggerakkan kaki, kita bangun, buka mata, itu sudah berkat Tuhan, ya. Kita harus jangan lupa ya, kita berdoa, tidur, kita bersyukur karena kita sudah bisa buka mata, kita bisa melihat, oh, aku mau tidur, ya. Kita berdoa, ya Kak Abe ya. Terus kita bisa ketemu mama, kakak, adik, atau papa, atau ada suster yang di rumah atau mbak, ya. Nah, kita harus memberi salam. Selamat pagi mama, gitu. Kalau kita bangun tidur ya, setelah berdoa kita mengucapkan salam. Kira-kira kalau mau bobo berdoa enggak Kak Abe ya? Ya harus dong Kak. Tuh. Oh, sebelum tidur kita juga harus berdoa ya Kak Abe. Iya. Jangan lupa kan sih buat baca firman Tuhan juga. Kak Abe bilang kita sebelum tidur jangan lupa membaca firman Tuhan. Setelah itu kita berdoa ya Kak Abe ya. Betul Setelah banget kita Kak berdoa baru kita tidur. Bangun tidur kita berdoa lagi ya Kak Abe ya. Harus itu. Tuh lihat Kak Abe nih rajin. Kita juga harus sama-sama. Kita juga harus rajin berdoa, rajin membaca Alkitab ya, supaya kita selalu diberkati oleh Tuhan ya. Kalau kita selalu diberkati Tuhan, kita akan menjadi panutan di sekitar kita loh. Kita dilihat sama teman-teman kita pada waktu kita di anak ini loh kok baik. Karena kita selalu diberkati Tuhan dan kita tidak boleh sombong ya Kak ya. Betul banget itu Kak Renzi. Sombong ya. Harus selalu rendah hati ya. Kita harus merendahkan diri. Kita nggak boleh sombong. Oh ya Kak, Ya, karena kita udah diberkati Tuhan setiap hari, Ya. berarti kan kita harus bersyukur sama Tuhan ya Kak Renzi. Iya, kita harus bersyukur. Kita harus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saya sudah bisa bangun, bisa menghirup udara ya. Kita Betul. bisa membuka mata ya. Kita bisa ngomong. Jangan lupa kita berdoa lah. Setelah kita berdoa pasti kita merasakan berkat yang luar biasa dari Tuhan ya. Ya, terus kita mau apa nih Kak Abe? Nah, kita masih tetap mau memuji Tuhan ya adik-adik. Nah. Ya, adik-adik di rumah jangan duduk dulu ya, tetap berdiri, Tetap berdiri, tetap semangat. semangat ya. Kita memuji Tuhan dengan pujian. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan apa Bu? Iya, di Kak Abe sudah tunjukkan tangan ya. Ayo Kak. Ya, oke. Ayo kita semangat ya. Ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Yeay. Nah, adik-adik yang ada di rumah sudah bisa duduk kembali nih karena habis ini kita mau membaca Mazmur. Ya, sudah disiapkan Alkitabnya? Coba sekarang diambil Alkitabnya, dibuka Alkitabnya, dicari. Mama, tolong bantu cari kitab Mazmur.
Abe? Nah, Mazmur hari ini diambil dari Mazmur pasal 112 ayat yang pertama sampai yang keempat. Kitab Mazmur 112 ya. Pasal 112 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita baca bersama atau bersama Kak Abe? Kita bacanya selayaknya orang bermazmur ya. Untuk bagian yang tercetak keluar dibacakan oleh kakak, dan bagian yang tercetak ke dalam dibacakan oleh adik-adik dan KNC ya. Oke, ya Kak Abe, kita mulai. Siap adik-adik? Iya. Yuk kita mulai Kak Abe. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Ya, demikian bacaan kitab Mazmur pada pagi hari ini. Ya, selanjutnya kita akan. Nah, sekarang Kak, karena kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah gerak-gerakin badan kita. Nah, sekarang waktunya kita untuk belajar tentang firman Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Siapkan hati adik-adik karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kita naikkan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap. Adik-adik, halo, apa kabarnya? Adik-adik masih kenal dengan saya? Saya guru terbaru loh. Masih ingat enggak sama saya? Maksudnya baru muncul, bukan baru seperti anak-anak baru gitu ya. Masih ingat toh? Saya adalah Mbak Pur yang di Maranatha. Terserah kalian mau panggil saya Bu Pur, apa Mbak Pur, apa Bude Pur, terserah. Yang jelas aku masih tetap di Maranatha. Nah, dan bagaimana keadaan kalian? Baik-baik juga toh? Seperti kami, kakak-kakak pelayan yang di Maranatha baik-baik. Ya, seperti yang kalian lihat. Ya. Nah, adik-adik, kita akan mulai
belajar tentang firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah kami memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Tuhan izinkan kami untuk bersukacita. Dan saat ini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, pikiran kami, buatlah kami fokus di dalam kami akan mendengarkan cerita ya Tuhan. Agar kami bisa mengerti setiap perkataan yang kami dengar, sehingga itu boleh menjadi kekuatan buat kami di masa-masa seperti ini. Tuhan, tolonglah kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk kami menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan, agar kami tetap menjadi anak yang sehat dan kuat, oleh karena firman-Mu juga menolong, memberikan kekuatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Nah, coba masih ingat enggak ceritanya? Ceritanya apa ya kira-kira ya? Yang dimainkan oleh kakak-kakakmu semua loh. Ya, ada Kak Tia, ada Kak Abe, ada Kak Edwin, ada Kak Rio, ada siapa lagi ya? Kak Evan ya, ada Kak Ivon ya. Semua memerankan cerita tentang kemarin. Ceritanya apa ya adik-adik ya? Nah, ceritanya ternyata tentang Saulus ya. Saulus yang latar belakangnya jadi orang yang jahat, yang selalu mencari orang Kristen yang akan dibunuh ya, yang akan dianiaya. Nah, tapi apa yang terjadi di tengah perjalanan dia lagi keliling-keliling mencari orang Kristen? Nah, Tuhan bertindak ya, Tuhan bertindak, Tuhan menangkap Saulus, kemudian dia matanya kena sinar dan kemudian matanya buta. Apa kira-kira buta terus ya Saulus itu pada waktu itu adik-adik? Enggak ya, dia didatangi Ananias dan dia sembuh dan dia buta hanya 3 hari ya, hanya 3 hari. Nah, kemudian setelah dia sembuh, kemudian ternyata Tuhan punya rencana untuk Saulus ini adik-adik. Rencana apa ya kira-kira? Saulus ini dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil. Dan kira-kira mau nggak Saulus ketika Tuhan pakai untuk mengabarkan Injil? Nah, pada waktu itu karena Saulus sudah menjadi orang yang baik, menjadi percaya dan dia takut akan Tuhan, setelah matanya buta itu, makanya akhirnya dia diganti nama. Namanya menjadi Paulus. Masih ingat ya adik-adik ya? Dan sampai sekarang Paulus menjadi orang yang dipercaya Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Sampai-sampai dia di penjara, sampai-sampai di mana-mana ya. Dan di mana-mana dia tetap ingat di mana kota yang pernah dikunjungi ya. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita lagi. Adik-adik mau dengar apa enggak ceritanya? Kalau mau, adik-adik duduk yang manis. Jadi cerita yang minggu kemarin sudah ya, sudah sampai di sini ya. Itu kisahnya tentang Saulus menjadi nama Paulus. Kalau nama Saulus itu orang yang latar belakangnya jahat, tapi kalau sudah menjadi Paulus, akhirnya Paulus menjadi orang yang baik, menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang taat ya, dan diberkati Tuhan. Akhirnya dipakai Tuhan untuk menjadi pelayannya dan menjadi pekabar Injil. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita
hari ini kita akan membaca firman Tuhan dulu ya. Jadi cerita hari ini diambil dari kitab 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah dibuka? Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun, demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan dari surat 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Sudah jelas dibacakan ini ya. Jadi pelajaran hari ini saya mengambil yang membuat saya terkesan dalam bacaan ini adalah ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan. Ayat 5 ya, ayat 5. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Jadi ini dikatakan bahwa ketidaksanggupan kami itu ternyata adalah pekerjaan Allah. Jadi kalau adik-adik suatu saat ditunjuk untuk menjadi pemimpin, adik-adik tidak usah takut, ya, tidak usah takut dan tidak usah gentar. Karena ternyata Tuhan itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Seperti ayat 5 dan 6 ini dikatakan bahwa ketidaksanggupan kita menjadi seorang pemimpin yang baik, nanti Tuhan sendiri yang akan memberi kekuatan dan kesanggupan buat kita. Nah, adik-adik masih semangat untuk mendengarkan ceritanya? Nah, bagaimana keadaan kalian? Nah, masih semangat ya? Masih semangat ya? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, ya, tentang firman Tuhan. Tadi sudah mendengar isi surat Korintus itu, yaitu tentang Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, yang mengisahkan tadi seperti yang kita baca bersama ya, dalam 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11 tadi ya. Adik sudah mendengarkan dan coba kalian belajar untuk fokus dan untuk dipahami tentang apa yang sudah dibaca. Jadi pada waktu itu Paulus itu ternyata mereka sedang berjalan mengabarkan Injil, dan pada waktu mengirim suratnya kepada kota Korintus itu mereka sedang di Makedonia dan di Troas. Nah,
Jadi Paulus itu berkeliling-keliling terus adik-adik mengabarkan Injil setelah dia dipakai oleh Tuhan, setelah dia menjadi orang yang baik dan taat. Nah, adik-adik mau nggak dipakai seperti Paulus yang diberkati Tuhan, yang juga menjadi berkat untuk orang lain? Tentu pasti mau ya, semua orang. Seperti kakak-kakak di sini, ya. Kakak-kakak di sini itu sebenarnya kita itu capek loh adik-adik, ya. Kita itu kan juga takut karena corona ini. Tapi karena Tuhan itu baik sama kita, Tuhan memberkati kehidupan kita, makanya kita itu juga mau melayani Tuhan, ya, mau menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab. Nah, adik-adik, jadi di kota Korintus itu terkenal adalah kota apa? Coba masih ingat nggak? Korintus itu terkenal kota pelabuhan. Nah, adik-adik, kalau kota pelabuhan itu seperti apa ya? Adik-adik pernah ke Perak apa enggak? Nah, kalau adik-adik pernah ke Perak atau pernah main-main di pinggir laut, ya seperti itu kota pelabuhan itu. Kita kira-kira hidup di pelabuhan itu keras apa enggak adik-adik? Jahat apa enggak orang-orangnya? Ya pasti, dimanapun kita hidup, dimanapun kita tinggal, di situ pasti ada orang yang baik, ada orang yang keras, ada orang yang jahat, ya pasti ada semuanya itu. Oleh sebab itu Paulus selalu mengingatkan kepada jemaat-jemaat terutama di Korintus, selalu mengirim suratnya agar mereka itu ingat dan menjalankan perintah Tuhan, dan mereka selalu ingat akan firman Tuhan dan selalu setia. Seperti firman Tuhan kemarin minggu ya, yang kita harus selalu taat dan mendengar, menjadi murid yang selalu mendengar kata gurunya. Jadi seperti itu adik-adik. Jadi kita itu sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita itu sudah diberkati Tuhan, dan ada satu saatnya nanti kalau ada adik besar dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin, tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, tetapi kalian harus berpikir juga untuk orang lain. Dan ingat, ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita tidak sanggup melakukan menjadi pemimpin yang baik, minta sama Tuhan, karena itu adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Seperti tadi ayat yang kelima dan keenam dikatakan bahwa ketidaksanggupan kita itu urusan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu kalian tidak usah khawatir, ya. Nah, dan jadi supaya kalau kita menjadi orang yang baik, kita akan dibanggakan oleh orang tua kita, ya. Orang tua kita itu bangga kalau melihat anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik, ya. Pasti seneng, ya. Nah, tapi kalau kita sedang dibanggakan sama orang tua, kita juga tidak boleh sombong. Tetapi kita harus tetap rendah hati, kita harus tetap menjadi anak yang baik. Kita mau menolong orang tua, membantu membersihkan rumah, karena anak-anak sekarang kan tidak sekolah, banyak di rumah, ya. Dan jadi kalian harus juga membantu orang tua, ya, membantu mengerjakan PR adik-adik, ya, di rumah. Dan teman-teman mungkin ada yang perlu bantuan, yang perlu pertolongan dalam mereka menjalani sekolahnya yang di rumah, ya. Mungkin mereka tidak punya HP, ya, kita juga harus membantu mereka, menolong mereka, meringankan beban mereka. Nah, adik-adik, jadi seperti itu cerita hari ini. Judulnya itu menjadi seorang pemimpin yang tidak hanya memikirkan diri sendiri. Dan ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita tidak mampu menjalaninya dengan baik, kita adalah itu akan menjadi urusan Tuhan. Tuhan yang akan
menolong kita untuk memampukan kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Itu. Dan bagaimana caranya supaya Tuhan memimpin kita? Ya kita harus minta, kita berdoa, kita memohon sama Tuhan agar Tuhan senantiasa memberikan apa yang kita perlukan. Nah, adik-adik, jadi hari ini kakak punya ayat emas, ya. Ayat emasnya itu diambil dari Injil Matius 5 ayat 16. Ayo coba dicari dulu. Injil Matius 5 ayat 16. Bunyinya, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi ya, ayo kita baca bersama-sama. Injil Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang-orang semua, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Nah, jadi cerita hari ini sudah cukup, kiranya menjadi kekuatan buat kalian untuk menjalani kehidupan di masa-masa COVID ini ya. Dan kalian tetap kuat, kalian tetap berdoa, minta Tuhan menolong kalian dan menyertai kalian. Kita berdoa ya untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir dalam kami mendengarkan cerita-Mu. Buatlah kami seperti Paulus yang dari awal orang jahat dan diubahkan Tuhan menjadi orang yang baik. Kami mau Tuhan Engkau pakai menjadi alat-Mu, menjadi pengabar Injil ke seluruh dunia. Tolonglah kami Tuhan, mampukan anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang baik, taat, dan menjadi pemimpin yang rendah hati, yang selalu mendengar apa kata firman Tuhan, dan selalu juga taat kepada orang tua, dan mau membantu orang tua dalam segala kesibukan orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Dek, gimana nih tadi firman Tuhan hari ini? Nah, kakak kasih kesimpulan sedikit ya buat firman Tuhan hari ini. Jadi nanti kalau misalnya Dek jadi pemimpin, jadi ketua kelas atau jadi ketua kelompok, itu harus jadi ketua yang rendah hati. Terus apa lagi kalian sih? Ya, selain rendah hati, kita harus juga mengandalkan Tuhan. Ya gak ya? Betul banget Kak. Terus, nah ini kalau ada teman-temannya yang tanya-tanya ke kalian atau teman-temannya yang ngasih pendapat ke kalian, itu jangan diejek, jangan dibully teman-temannya. Bener kan kalian sih? Iya, betul sekali. Kita tidak boleh membuli teman kita. Ho 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 ho. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Wah, Natal sebentar lagi. Yuk kita ikut acara Natal PA dengan cara mari berbagi. Berbagi apa Kak? Dengan mengumpulkan baju, mainan, tas, sepatu, atau alat tulis. Barang bisa berupa bekas atau layak pakai atau barang baru. Dikumpulkan di Kak Purmini sampai 6 Desember 2020. Kakak tunggu ya. Tuhan Yesus memberkati.
ho, 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 ho. Sekarang adik-adik kita mau apa Kak Abel? Nah, karena tadi sudah memuji Tuhan, sudah belajar tentang firman Tuhan, sekarang udah saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita, Kak Nancy. Iya. Kita naikkan satu pujian, Ku Jatuh Cinta Padanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena di hari Minggu ini kami sudah bisa mengikuti ibadah hari Minggu, kami sudah bisa memuji nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami di sepanjang hidup kami. Kiranya kami dapat selalu mengerti Tuhan akan bentuk dari kasih yang Engkau berikan kepada kami, dan kiranya kami juga dapat membagikan kasih tersebut kepada orang-orang di sekitar kami, kepada mama, papa, kakak, adik, dan teman-teman kami. Tuhan Yesus, kalau saat ini kami mau kembali ke kehidupan kami masing-masing Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, sekolah kami, dan apapun yang kami lakukan dan kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Yuk Kak,